Hai, sampai kita berjumpa lagi di video yang baru, di mana dalam video ini kita akan perbincangkan tentang presentasi slide BC Notes Affiliate Program ya, di mana dua mekanisme penting akan diperbincangkan. Yang pertama adalah apakah keuntungan yang Anda akan perolehi sebagai pemegang BC Notes, yaitu Masternode Coin Bitcoin, dan yang kedua apakah keuntungan Anda sebagai networker ataupun pemain jaringan yang aktif terus membina jaringan bagi membina komunitas yang efektif dan juga bersatu hati dalam memainkan watak dan juga peranan sebagai pemandu utama dalam untuk usaha-usaha pembentukan mekanisme harga supaya terus mengalami fenomena kenaikan harga tanpa sebarang lambakan yang berlaku di dalam pertumbuhan harga koin Bitcoin ini ya. Dan juga kita perlu mengingati bahwa mana-mana koin walaupun Bitcoin dan juga Ethereum yang kini memegang dua tangga teratas di pasaran terbuka juga turut akan terjajah sekiranya ideologi dan mekanisme pembentukan harga tidak terkawal berlaku ya. Makanya kita harus terapkan inti yang benar dan ideologi dan juga sasaran yang tepat dan bisa dicapai yang boleh membantu ke semua ahli-ahli komunitas yang setia di dalam Bitcoin ini. Untuk melanjutkan sesi pencerahan kita ke slide yang kedua, di mana di sini kita dapat melihat table of content ya, kira-kira inti-inti yang kita akan perbahaskan hari ini ya. Yang pertama kita dapat melihat introduksi ke Masternode, dan kedua adalah problem ataupun masalah-masalah yang dialami oleh Masternode konvensional yang kini berada di pasaran. Dan yang ketiga, kita akan membuat perbandingan Dash, Blocknet dan BitAI Masternode, di mana pertumbuhan untuk ketiga-tiga Masternode ini adalah sangat-sangat mengagumkan di dalam market dalam beberapa tahun ini ya. Dan juga kita akan berbincang tentang BC Notes dan beralih juga kepada collateral plan di BC Notes dan juga platform BC Notes. Dan untuk menerapkan ideologi ataupun apa yang akan dapat untuk networker ataupun pemain jaringan, kita juga menejarkan affiliate rewards ya, penerangan tentang affiliate reward dan juga pool rewards. Dan sekitar itu kita juga akan melihat apakah growth, bagaimanakah pertumbuhan BC Notes ini di dalam pasaran untuk masa-masa yang akan datang. Dan juga kita akan melihat kesimpulan dan juga FAQ ya, sesi soal jawab. Kita lanjutkan ke page yang ketiga, ke slide yang ketiga ya, di mana kita akan perbahaskan introduksi ataupun pengenalan pada Masternode. Sebelum membahaskan apa itu Masternode, alangkah baiknya angan-angan sudah mengetahui dan paham apa itu POW dan POS terdahulu ya. Sederhananya adalah POW, Proof of Work, itu kita menggunakan perangkat keras secara langsung sebagai hash power seperti VGA dan CPU ataupun ASIC untuk menambang atau lebih dikenali sebagai mining, dan juga mendapatkan reward dalam bentuk coin seperti Bitcoin dan Ethereum. Sedangkan untuk POS, Proof of Stake, kita menggunakan aset kita di dalam bentuk saldo coin di wallet pribadi kita dengan jumlah minimal yang ditentukan, yaitu dipanggil collateral ya, agar kita mendapatkan reward dalam bentuk coin dan juga staking. Sama seperti kita menaruh saham, jadi reward yang kita mendapatkan itu bergantung seberapa besar saham yang kita taruh. Selain itu, POS lebih ramah lingkungan karena hemat konsumsi listrik. Dengan ringkasnya adalah untuk mendefinisikan Masternode dengan format yang pendek dan sederhana, bisa dijelaskan sebagai komputer yang menjalankan dompet digital selaku 24 jam selama 7 hari ya. Pengaturan dan konfigurasi dompet khusus harus ditetapkan untuk mengubah dompet digital biasa menjadi Masternode. Setelah Masternode berjalan, ini akan memperkuat jaringan project dengan memproses transaksi, mencampur koin dan sering menawar hak suara. Ya, Masternode membantu mendukung jaringan dengan menyediakan waktu transaksi dengan lebih cepat ya, transaksi anonim dan operasi terdesentralisasi. Selain itu, setiap project memiliki fitur tambahan untuk konfigurasi Masternode khusus mereka. Sebagai insentif, reward untuk berinvestasi dalam jumlah koin atau token diperlukan untuk Masternode yang dipanggil
single collateral ya, mengkonfigurasi dan menyiapkan masternode Anda. Blockchain akan membayar pemiliknya dengan koin atau reward token berdasarkan porsi kepemilikan mereka untuk setiap blok yang diselesaikan di dalam blockchain. Seringkali pemilik masternode juga diberikan hak suara atau lebih dikenali sebagai voting power untuk pengembangan dan keputusan manajemen sewaktu membuat keputusan-keputusan dalam pengembangan project koin tersebut. Semakin banyak masternode pendukung di blockchain, semakin cepat dan lebih stable ataupun lebih bagus ya, dan semakin aman jaringan project tersebut. Melanjutkan ke slide yang keempat, di mana kita akan memperbincangkan tentang masalah utama dialami oleh masternode konvensional yang berada di pasaran sekarang ya. Faktor utama atau masalah dialami oleh user sebelum mengaktifkan masternode konvensional di pasaran sehingga puncaknya project tidak menjadi populer di kalangan masyarakat walaupun bisa menghasilkan pendapatan pasif terus ya daripada blockchain. Walaupun semua maklumat yang diperlukan untuk pengaktifan masternode tersedia dalam file konfigurasi masternode di GitHub dengan panduan-panduan installation. Unsur-unsur teknikal konfigurasi masternode, konfigurasi debu-debu, keamanan wallet, transaksi cagaran masternode ya, pengeditan file konfigurasi masternode, perintah masternode, biaya server, pemantauan sistem dan sebagainya. Proses ini dengan lebih mudah bagi yang memiliki latar belakang pemrograman, interpretasi kode ataupun pengetahuan dengan unsur blockchain ya. Ini lebih cenderung menjadi tugas yang sulit bagi yang ingin baru tahu tentang masternode dan mungkin tidak cocok untuk istilah layman term. Selain daripada pengaruh teknikal, ada juga banyak pengaruh-pengaruh lain seperti scam exit di pasaran yang mempengaruhi siklus dan reputasi cryptocurrency, dan ini menyebabkan hilangnya minat dan kepercayaan di antara calon-calon investor dan juga pemain-pemain jaringan untuk terus berusaha untuk mengembangkan bisnis cryptocurrency. Melanjutkan ke slide yang kelima, di mana kita akan melihat perbandingan antara tiga masternode yang kini berada di pasaran yang mengalami penaikan ataupun prestasi yang sangat memberangsangkan ya, yaitu pertamanya kita akan melihat Dash Masternode. Oke, di mana Dash Masternode bermulanya pada tahun 2014 ya, dan kini masih lagi bertahan sehingga 2020, di mana pada awalnya permulaan Dash Masternode ini kita memerlukan 1000 Dash coin ya untuk meletakkannya untuk dijadikan sebagai satu masternode, yaitu pada masa 2014 pada waktu itu ya, satu Dash coin di dalam pasaran itu harganya ya, kita akan membuat kalkulasi secara live. Oke, 374.02 kita akan bahagikan kepada 1000 ya, karena kita memerlukan 1000 koin untuk melakukan satu masternode, dimana pada tahun 2014 harga satu Dash coin ya, Dash coin adalah 0,37402 ya, dan pada tahun-tahun berikutnya ya, setiap 2 tahun kita dapat melihat peningkatan kepada harga masternode tersebut ya, dimana pada tahun 2020 sewaktu presentasi slide ini dibuat ya, harganya di sekitar 75 $75,260, dimana kita boleh membuat kalkulasi ya dengan harganya 75.260 dibahagi kepada 1000 koin ya untuk satu masternode ya, dimana harga setiap koin untuk Dash coin pada masa ini adalah dalam sekitar $75 USD, dimana kita akan dapat melihat peningkatannya cuma dalam 6 tahun ya, daripada 0,3 ya, 0,3 sekitar 0,3 ke $75 harganya satu Dash coin ya. Oke, kalau kita melihat juga di sini satu lagi masternode daripada Blocknet ya, dimana pada tahun 2014 bermulanya masternode ini ya, dia memerlukan kolateralnya lebih kurang 5000 Blocknet ya untuk menjadikan satu masternode ya, dan sekitar sekarang ini harganya ya
sudah mencecah 11.200 untuk satu masternode. Dan mari kita melihat berapakah harga koin untuk sewaktu bermulanya ya. 395 dibahagi dengan 5.000 ya, kita dapat melihat harganya satu koin itu adalah cuma 0,079 USD dollar ya. Dan dimana setelah pencapaian ya, setelah bergerak 6 tahun di dalam pasaran, harga satu koin telah menjadi 11, sebentar ya, kita akan membuat kalkulasi di sini. 11.200 kita bahagikan dengan 5.000 koin. Oke, harga satu koin sudah pun mencecah 2 dolar dengan 24 sen secara pergerakan yang sangat-sangat organik ya, dimana kita tidak nampak apa-apa lambakan di dalam market ya. Di sini kita dapat mengetahui juga bahwa harganya masternode coin itu ya, harga masternode itu telah menjadi peningkatan yang sehat ya melalui pergerakan organik. Dan juga kita akan melihat satu lagi perbandingan. Di sini kita dapat melihat koin Vitae ya, Vitae masternode, di mana koin ini dimulakan pada tahun 2018 untuk masternode-nya ya. Di mana dia memerlukan 20.000 Vitae ya untuk membuat satu masternode coin, di mana nilainya lebih kurang 4.300 dolar. Kita akan membuat kalkulasi anggaran satu koin Vitae ya, 4.300 akan kita bahagikan kepada 20.000 ya, dimana satu koin pada tahun 2018 ya, satu koin Vitae harganya adalah 0,215 USD ya. Dan sekitar tahun 2020 satu masternode-nya itu berharga 43.840 ya, satu peningkatan yang mendadak ya, dalam 2 tahun saja harganya sudah mencecah 43.000 ya, dimana kita percaya komunitas Vitae ini adalah pemegang ataupun pemain yang sangat kuat di pasaran ya, dimana kita boleh melihat di sini kita membahagikan nilainya masternode ini dengan 20.000 koin ya. Oke, sebentar, kita akan mendapatkan harga satu koin telah pun mencecah 2,192 dolar USD, dimana di sini harganya masternode itu 4.300 dan setelah 2 tahun saja ya di pasaran harganya sudah mencecah jauh ya, dimana mungkin lebih daripada 10 kali ganda ya, harganya sudah mencecah 43.000. Jadi di sini kita dapat perhatikan setiap masternode coin sekiranya dikelola dengan secara yang betul ya, kenaikan harga itu adalah pasti, yang itu juga akan dilakukan di dalam BC Notes ya, supaya kita akan membuat pemantauan harga itu akan terus naik mendadak ya. Kita akan lanjutkan ke slide yang ke-8 ya, di mana di sini kita akan perbincangkan atau membahaskan ya tentang BC Notes merupakan solusi masalah-masalah yang dihadapi oleh masternode konvensional di pasaran disebabkan oleh beberapa faktor yang utama ya. Yang pertama, pemanfaatan koin Bitcoin itu adalah di dunia nyata ya, kita mempunyai real cash use solution ya. Yang kedua, blockchain-nya terdesentralisasi ya. Yang ketiga, pengimbalan POS proof of stake. Keempat, kepemimpinan inovasi kelas dunia. Dan juga kita akan teruskan dengan kolam ataupun pool yang didanai sendiri ya, ramah lingkungannya, hemat berkonsumsi energi ya, hemat listrik ya, biaya yang rendah, jaringan yang aman. Kita juga mempunyai gold staking, dan BC Note juga adalah versi yang dipertingkatkan dari protokol masternode konvensional yang pertama kali dimulai dengan blockchain yaitu Dash, dan juga dituruti dengan PIVX ya. Jadi Anda mungkin akan paham mengapa BC Notes dikatakan sebagai solusi apa segala masalah untuk masternode konvensional yang berada di pasaran sekarang. Kemudian di slide yang berikutnya kita akan memperbincangkan tentang collateral plan ya, collateral plan, di mana collateral plan ini akan
menunjukkan bagaimana block time ya. Block time dia berhasil ya. Block time untuk Bitcrow blockchain adalah 60 second. Block reward adalah 1440 ya. BC reward per block, yang BC yang akan dikeluarkan, koin Bitcoin yang akan dikeluarkan untuk setiap blok adalah 1.1319 BC. Kemudian kita akan dapat melihat di sini BC reward per day ya. Per hari blockchain cuma bisa menghasilkan 1629.936 koin BC di dalam blockchain ya. Tidak ada lebih, berkemungkinan ada kurang karena masalah-masalah ataupun technical difficulties. Oke, sekiranya kita tengok chart di bawah ini, di mana kita akan dapat melihat jumlahnya tercatat di sini 100, 200, 300, 400, 500 dan sebagainya. Oke, ini bermaksud berapa masternode yang akan di lock di dalam jaringan ya. Ini menunjukkan kalkulasi secara mudah, anggaran kalkulasi, supaya kita dapat memahami berapakah reward yang kita akan terima dari hari ke hari ya. Sekiranya sistem telah lock ataupun jaringan kita telah pun mengunci 100 masternode di sistem, maka terkuncilah 100.000 koin Bitcoin di dalam sistem, maka reward yang kita akan dapat adalah untuk setiap masternode yang user pegang adalah 16.29936 untuk setiap masternode ya per hari. Kemudian kita juga akan melihat rewards untuk bulanan dan juga tahunan ya, per tahun. Sekiranya kita berjaya lock 200 masternode, maka ini adalah pengiraan contoh kalkulasi yang kita akan dapat ya, reward yang kita akan dapat. Dan semakin banyak masternode yang dapat di lock di dalam sistem, dan semakin cepat kenaikan harga itu akan berlaku ya, yang dimana reward ini akan bisa ditukarkan untuk dicairkan untuk menjadi sebagai uang ya. Dan kemudian apabila kita melihat di sini adalah estimasi kenaikan harga dalam yang dihitung sendiri ya, estimasi 20% kenaikan harga daripada harga asal ya, dimana pada sekarang ini harganya 0,15 ya, kita membuat 0,15 dan 20% setiap kenaikan peringkat ini ya, dimana kita akan melihat antara masternode ataupun BC nodes yang akan di lock di sistem, dan kenaikan harga berlaku secara gradual di dalam sistem ini. Dan ini nilai anggarannya kita akan terima reward dalam bentuk USD ya, untuk per node, untuk satu node. Dan juga kita mensasarkan harga yang sangat-sangat tinggi untuk nilai Bitcoin ini pada masa yang akan datang ya, dalam 2 hingga ke 3 tahun lingkungan daripada sekarang ini ya, dimana kita akan terus mengusahakan untuk mengunci sebanyak-banyak masternode ataupun BC nodes ya di dalam sistem, supaya tidak menjadi floating ataupun terapungan koin di dalam pasarannya. Seterusnya kita akan lanjutkan ke dalam slide ke-8, slide yang ke-10. Saya rasa di mana kita akan melihat apakah itu platform BC nodes, apakah kelebihan platform BC nodes ya. Mengingati permintaan pengaturan masternode konvensional, Bitcoin telah memutuskan untuk membangun antarmuka web yang ramah pengguna ya, user friendly, yang mengotomatis semua teknis dan menyimpan dan mengelola layanan masternode. Antara ciri-ciri utama platform BC nodes adalah seperti yang tertera berikut ya. Yang pertamanya, kita telah mengintroduksi ataupun menawarkan satu klik untuk mengatur BC node ataupun masternode Anda, di mana Anda bisa men-setupkan dalam cuma dengan membuat satu klik saja ya. Dan kemudian kita juga
menyediakan antarmuka yang ramah pengguna, yaitu user friendly interface ya, dan juga ianya sangat mudah dan biaya cost setup dan maintenance juga yang sangat rendah, dan dukungan teknis selama 24 jam untuk 7 hari juga disediakan. Dan yang terakhir, Anda cuma perlu duduk dan nikmati reward harian Anda sebagai income pasif ya, sebagai user ya. Kita lanjutkan lagi ke slide yang ke-11 ya, di mana kita akan perbahaskan tentang affiliate rewards, di mana sekiranya Anda mereferralkan ataupun mengintroduce ya sesiapa rakan Anda juga layak untuk mendapat reward-reward yang tertentu di dalam sistem BC Notes ini ya. Yang pertama, kita dapat melihat sini reward-rewardnya seperti berikut mengikuti uni level ya, sistem uni level mempunyai 4 level yang tersedia di sini. Yang pertama 10% ya, kita akan peroleh reward kita daripada sistem. Yang kedua, untuk level 2 kita akan memperoleh 8%. Yang ketiga, kita akan mendapat 5%, dan yang keempat kita akan mendapat 3% daripada sistem. Oke, sebagai contohnya ya, sebagai contoh ini adalah Anda mereferralkan ya. Sekiranya Anda sudah mereferralkan sewaktu berinvestasi 1 masternode adalah sama juga dengan 1000 koin BC ya. Makanya 10% daripada investasi ini akan Anda terima secara otomatis ya. Dan kemudian kita melihat akan membawa lagi satu orang user yang lain, yang dimana beliau juga akan membuat berinvestasi di sini, dimana di sini apa yang Anda akan dapat adalah 8% daripada investasi B ya. Dan kemudian B akan membawa lagi satu lagi user C ya, dimana beliau akan juga memulakan investasi di dalam BC Notes, dimana 5% akan Anda perolehi daripada investasi yang dilakukan oleh C, dan juga C akan membawa D, dimana Anda akan dapat menikmati 3% daripada investasi D, yaitu yang dinamakan uni level. Kita membuat peningkatan ke 4 level pembayaran ya. Jika Anda perlukan informasi yang lebih lanjut, Anda boleh bisa membacanya dengan teliti di sini bagaimana sistem ini berfungsi. Seterusnya kita akan melanjutkan ke slides yang ke-12 ya, di mana di sini kita akan memperbahaskan tentang pool reward ya. Ini enak didengar ya, pool reward, di mana pool reward ini apa segala non-active nodes, idle account yang tidak berfungsi ya, account yang tidak melakukan renewal ke dalam server mereka, dan juga investor saja ya. Account ini tidak akan menerima apa-apa uni level bonus, di mana apa segala bonus-bonus yang diterima di dalam account ini akan terus ditampung di dalam pool system ya, di pool system, dan akan menjadi akumulasi BC-nya di dalam pool ya. Bagi untuk melayakkan diri Anda ke pool system, Anda harus melakukan referral sebanyak mungkin di dalam BC Notes ini, di mana Anda akan mendapat reward-reward yang tertentu ya. Untuk tempat pertama ya, di mana bagi sesiapa ya networker atau pemain jaringan yang melakukan referral yang tinggi, yang banyak ya di dalam sistem, akan mendapat 1000 BC coin sebagai reward ya. Ini akan berlaku setiap bulan, di mana sistem akan secara otomatis memilih kandidat ataupun pemain-pemain network yang membuka jaringan ini. Sistem akan memilih secara otomatisnya untuk memilih dan juga membuat alokasi reward-reward tertentu, dan secara otomatis sewaktu penilaian itu berlaku, Anda akan dapat reward-rewardnya di dalam wallet Anda ya. Dan kemudian untuk di tempat yang kedua, Anda akan mendapat 500 BC ya. Yang kedua terbanyak mereferralkan orang ataupun user ya. Dan yang ketiga
terbanyak untuk mereferralkan user itu akan mendapat 300 PC. Ini adalah fix dan sistem akan kelola sendiri, dan sistem akan membuat pemantauan sendiri untuk memilih 3 calon ya pada setiap bulan untuk menganjurkan reward ini ya. Seterusnya kita akan ke slide yang ke-13 ya, slide yang ke-13, di mana di sini kita akan perbincangkan tentang growth, ataupun bagaimana perspektif BC Notes ya, bagaimana pertumbuhan ini akan berlaku. Dan kesimpulannya ya, BC Notes sekarang adalah nilai harganya satu note cuma 150 USD, dan nilai koinnya pada harga pasaran adalah 0,15 ya. Oleh karena itu, melihat 3 contoh pertumbuhan masternode yang diberikan untuk Dashcoin, Blocknet, dan BitAI ya, terlihat sangat komprehensif dan terbukti bahwa pengelolaan yang tepat dan struktur program dapat menyebabkan keberhasilan ya, besar-besaran dalam pertumbuhan koin antara harga, terutama ketika demand versus supply terhasil di pasaran ya. Fakta yang lain mungkin menjadi pertimbangan adalah juga sentimen pasaran dan penggunaan koin nyata yang memainkan peranan penting dalam pertumbuhan harga koin. Di BitGrow, tim benar-benar memperhatikan semua pertimbangan ini dengan sangat-sangat teliti ya, dengan sangat berhati-hati sebelum memasuki pasaran terbuka. Jadi Anda sebagai pengguna ya, setelah Anda melihat tiga sampel ya, 3 contoh yang kita berikan di sini ya, di mana untuk Dashcoin pada pertamanya harga dimulakan dengan 374 ya sekitar ya USD dollar, dan kemudian dalam 6 tahun saja dia mencapai 75.000 satu note ya. Dan juga kita melihat di sini koin Blocknet ya, di mana masternode-nya dimulai dengan 395 dolar, dan dalam lingkungan 6 tahun koin satu masternode-nya sudah mencecah 11.200 dolar. Dan juga kita melihat satu pertumbuhan yang pesat di masternode BitAI, di mana kita melihat masternode-nya dimulai pada 2018 ya, dan cukup 2 tahun saja kenaikan harga untuk masternode itu adalah sangat-sangat memberangsangkan ya. Jadi apabila kita membuat kesimpulan di sini ya, bagaimanakah Anda rasa, apakah harga yang akan dicecah oleh BC Notes ataupun koin BitGrow pada 2 tahun yang akan datang lagi dengan program komprehensif dan juga ekosistem yang disediakan ya oleh BC Notes setelah kita mencapai ataupun kita masuk ke pasaran terbuka ya. Itu dia, sekarang pun kita sudah masih lagi di pasaran terbuka, tetapi peluang kita diberikan untuk komunitas-komunitas kita terdahulu sebelum peluang ini diambil oleh komunitas-komunitas lain di luar ya. Jadi buruan sekarang adalah jadilah salah satu pengguna awal untuk mendapatkan BC Notes selagi harganya masih terjangkau dan banyak lagi bermanfaat ya. Sekiranya harga sudah naik, tak guna kita menyesal ya, karena sudah mempunyai peluang di hadapan mata, tetapi kita tidak menggunakan peluang itu sebaik mungkin. Dan terakhir, jika Anda memiliki pertanyaan, sila hubungi pengembangan tim BitGrow ya, at support -bcnotes@bitgrow.com. Dan begitu juga kita akan lanjutkan di sini. Kalkulasinya saya sudah memberikan di page ini ya, jadi saya tidak perlu lagi membuat kalkulasi lagi. Saya akan terus ke page yang ke-15 ya, slide yang ke-15, di mana saya tidak akan membahaskan ke semua FAQ ini ya. Saya cuma akan membahaskan yang penting saja ya. Why are my BitGrow coin unspendable? Bermaksud mengapa koin collateral BC Note saya tidak dapat digunakan ya. Saya ulangi, mengapa koin collateral BC Note ya, itu collateral ya, yang saya masukkan tidak dapat digunakan ya. Anda harus ingat collateral 1000 BC ya diperlukan untuk mendirikan 1 BC Notes.
Collateral itu akan terkunci selama 6 bulan untuk memastikan Anda mendapat reward harian daripada blockchain, ya. Saya ulangi, collateral 1000 BC diperlukan untuk mendirikan 1 BC nodes, ya. Collateral ini akan terkunci selama 6 bulan untuk memastikan Anda mendapat reward daripada blockchain. Alasannya adalah collateral penguncian adalah untuk memastikan kesetiaan Anda pada jaringan. Juga untuk siapa saja yang memiliki akun BC Node, semua reward harian bisa di WD tanpa had masa, ya. Semua reward harian daripada blockchain bisa di WD tanpa had masa untuk dipindahkan ke dompet pribadi masing-masing, ataupun boleh juga diputar semula sekiranya saldo mencukupi untuk membuat penambahan node sementara menunggu kenaikan harga berlaku secara gradual di pasaran terbuka. Ya, saya rasa saya sudah pun menyiapkan presentasi ini dengan lebih singkat, ya, supaya Anda tidak terasa boring. Saya rasa presentasi ini akan memberikan manfaat dan juga dapat memberikan sebagai edukasi, ya, untuk Anda melanjutkan presentasi kepada teman-teman, dan juga boleh presentasi ini di-sharekan kepada teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi tentang program BC Nodes, ya. Saya akan menamatkan presentasi ini dengan ucapan terima kasih dan selamat kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.